Dengan rambut hitam yang tidak tertata, serta jenggot yang juga menjadi ciri khasnya, Damiano Tommasi menjadi salah satu sosok yang paling menonjol di tim ibu kota Italia. Hingga usia yang sekarang menyentuh angka 49, penampilannya nyaris tidak berubah sejak ia melakoni debut dengan tim profesional pertamanya, yaitu Hellas Verona. Konsistensi gaya yang ditampilkan seolah menjadi contoh lain tentang betapa setianya sosok Damiano Tommasi. Memiliki karakter kuat, tidak memikirkan diri sendiri, serta dibekali dengan kecerdasan mumpuni, nama Tommasi sering lenyap di antara deretan legenda AS Roma semacam Francesco Totti, Daniel De Rossi, atau bahkan Gabriel Batistuta. Namun meski tidak dianggap layaknya bintang seperti Pangeran Roma pada umumnya, Tommasi selalu menunjukkan kesetiaan dan etos kerja tiada tara. Dia selalu memberikan segalanya untuk tim yang dicinta hingga rela tak digaji demi menunjukkan baktinya. Atas semua yang telah dilakukan untuk sepak bola, khususnya tim Serigala, Damiano Tommasi layak disebut sebagai penguasa lini tengah sederhana yang menjadi legenda paling mulia AS Roma. Sejak berlatih di Akademi Hellas Verona pada 1991, tidak butuh waktu lama bagi Tommasi untuk mendapat kesempatan tampil di tim utama. Pada tahun 1993, dia sudah bergabung dengan Verona dan segera membangun reputasi sebagai gelandang bertahan yang sangat disiplin. Tommasi memiliki tackle mematikan, sentuhan meyakinkan, serta jangkauan umpan yang mengesankan. Pada tahun 1996, saat tim nasional Italia gagal total di pergelaran Piala Eropa, Tommasi bersama tim Italia U21 justru tampil gahar. Dia membawa timnas Italia meraih gelar juara ketiga dengan mengalahkan Spanyol di partai final. Setelah tampil apik bersama Hellas Verona dan meraih sukses di tim junior Italia, Damiano Tommasi langsung mendapat penawaran dari sejumlah tim ternama. Pada akhirnya, dia bergabung dengan AS Roma yang dianggap mengambil langkah lebih meyakinkan untuk bisa merekrutnya. Perjalanan Tommasi bersama AS Roma terbilang sangat mengesankan. Di musim pertamanya, atau tepat pada 1996-1997, Tommasi yang berada di bawah asuhan Nils Lidholm terbilang kurang bisa memaksimalkan kemampuannya. AS Roma berada di urutan ke-12 klasemen akhir, di mana hal itu terbukti menjadi musim yang sulit bagi Tommasi. Lalu ketika pelatih Zdeněk Zeman pada tahun 1997, permainan Tommasi jadi lebih maksimal. Gaya permainan menyerang yang ditampilkan sang pelatih membuat Tommasi berperan penting dalam memecah permainan lawan sekaligus memulai serangan melalui umpan tajam yang mengarah langsung ke depan. Dua musim bersama Zdeněk Zeman, permainan Tommasi terbilang cukup berkembang. Lalu ketika pelatih Fabio Capello datang pada tahun 1999, Tommasi berada pada level yang lebih tinggi. Tommasi telah memesan tempat utama di lini tengah AS Roma. Dia biasanya dipasangkan dengan Cristiano Zanetti atau Emerson untuk membentuk poros ganda dalam sistem Fabio Capello. Perannya di lini tengah benar-benar mematikan. Selain menjaga keseimbangan permainan Roma, Tommasi juga sekaligus menjadi pelengkap lini pertahanan yang dihuni oleh Walter Samuel, Aldair, hingga Jonathan Zebina. Selain itu, dia juga membebaskan peran Cafu dan Vincent Candela yang terbiasa ikut melakukan serangan. Dari sisi yang berbeda, peran Tommasi yang sangat disiplin turut memudahkan tugas penyerang macam Gabriel Batistuta, Francesco Totti, Vincenzo Montella sampai Marco Del Vecchio. Tommasi seperti menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi AS Roma. Dia rela menabuh genderang perang paling kencang dan melakukan pekerjaan kotor untuk memudahkan peran rekan-rekan setimnya. Meski kontribusinya jarang disorot, pelatih Fabio Capello menganggap bila peran Damiano Tommasi menjadi yang paling krusial dalam diraihnya gelar Scudetto AS Roma pada tahun 2001.
Selain itu, pujian juga datang dari rekan setimnya yang bernama Francesco Antonioli. Dia menjalani musim yang sangat luar biasa di tahun kami memenangkan Scudetto. Dia ada di mana-mana setiap saat. Dia akan melakukan pukulan-pukulan sepanjang pertandingan dan mengambil bola untuk langsung mengirimnya ke pemain yang siap menerima. Tampil apik bersama AS Roma tentu membuat pelatih Giovanni Trapattoni tak ragu untuk mengangkutnya ke timnas Italia. Tomasi menjadi bagian dari skuad Italia yang terbang ke ajang Piala Dunia 2002. Sayang seribu sayang, dia harus terlibat dalam momen terburuk yang pernah dialami Italia di ajang paling prestis tersebut. Pada laga melawan Korea Selatan, Tomasi sejatinya berhasil mencetak gol. Akan tetapi, wasit menganulirnya dengan alasan offside. Pedih. Gol yang dianulir itu sekaligus mengubur mimpi Italia di hadapan aksi kontroversial tim tuan rumah Korea Selatan. 2 tahun berselang, atau ketika melakoni pertandingan pramusim bersama AS Roma, Tomasi ikut diboyong di laga melawan Stoke City asuhan Tony Pulis. Pada laga itu, Tomasi menerima tackle keras dari Gary Taggart yang mengakibatkan lutut kanannya terluka parah. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ligamennya robek. Pada momen yang sama, Tomasi yang sudah berusia 31 tahun tampak seperti kehilangan magis di atas lapangan. Musim 2004-2005, Tomasi tidak banyak tampil untuk AS Roma. Dia sibuk berjuang keras untuk mengembalikan kebugarannya, namun tidak terlihat ada perubahan mencolok. Pada musim panas tahun 2005, AS Roma tampak tidak ingin memperpanjang kontrak sang pemain. Namun Tomasi bersikeras untuk bertahan. Walhasil, Roma memutuskan untuk memperpanjang masa bakti sang pemain selama setahun, namun dengan syarat penurunan gaji yang signifikan. AS Roma diketahui cuma memberi gaji sebesar 1.500 euro atau sekitar 20 juta rupiah per bulan. Meski begitu, Tomasi tidak memikirkan sama sekali penghasilan yang didapat pada musim tersebut. Tomasi bahkan mengaku siap untuk tidak digaji demi menebus kesalahannya pada musim 2004-2005. Hal itu jelas menumbuhkan rasa hormat dari seluruh penggemar. Tomasi kemudian memainkan musim terakhirnya bersama Roma sebelum berpindah-pindah klub dan pensiun pada tahun 2019. Buah dari dedikasinya terhadap AS Roma sekaligus catatan bermainnya yang melebihi angka 350 selama 10 tahun, nama Damiano Tomasi dimasukkan ke dalam jajaran Hall of Fame AS Roma pada tahun 2015. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.